anxious, in seclusion, afraid, we are sick. And what's for certain, there is a cure. Death is just around the corner. Amidst this enveloping darkness glimmers a ray of hope. We will smile again. We can see it. In this crisis, despite the recession, corporations are giving out millions worth of donations to families locked down for months. Random individuals are raising their voices through music, dance, art, or messages to appreciate and encourage the frontliners. Religious groups all over the world, regardless of their faith affiliations, are praying. Yes, we can see it. People helping each other, people reaching out virtually to each other, people reaching up to someone bigger. There is hope. Today, we can rest assured that somebody is praying for us. Somebody is fighting the battle. Somebody is searching for a cure. Somebody is sacrificing. There is hope. Coronavirus has forced us to pause from the rat race, to reflect on the meaning of life, and to do household things that have long been neglected. We are learning to value the gifts of the present, to appreciate people's sacrifices, to trust God to work things out for us no matter what, to give. From this devastation, we will rise with a new perspective, with a new determination, with a new goal. Beyond this contagion, there may always be fear. There may be isolation. There may be uncertainties. There may even be death. But today, we can choose to be happy, to cherish good moments that come our way, to enjoy, to breathe, to love, to give. Yesterday we learned. Today we live. Tomorrow we explore. Selamat Hari Sabat. Saya berharap agar Anda semua berada dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita mulakan puji-pujian kita dengan doa. Saya mengundang Anda semua untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terpujilah nama Engkau atas berkat yang kami terima sepanjang 6 hari yang lalu. Saat ini Bapa, kami akan memuji nama-Mu melalui lagu puji-pujian Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap message daripada lagu ini Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk lagu pertama, mari kita buka dalam LPMI 169, Berdiri dalam Perjanjian Tuhan. Berdiri dalam perjanjian Tuhan, sepanjang zaman ucapkan puji.
aku kebal tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal, tinggal, tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Tinggal, tinggal, aku tinggal dalam janji Tuhan. Berdiri dalam perjanjian Raja, bersatu dengannya karena cintanya, diberi kekuatan oleh cintanya, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal, tinggal, tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Tinggal, tinggal, aku tinggal dalam janji Tuhan. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Untuk lagu seterusnya, mari kita buka dalam LPMI 38, Yesus Sahabat Terindah. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah, beban pun berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu mundur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur yang memberikan lindungan, yang memberikan lindungan.
On July 11, a special offering will be collected worldwide for COVID-19 response. The purpose is to help communities devastated by this pandemic. The COVID-19 response offering will go to the Church's World Divisions and Fields for initiatives that relieve suffering from this pandemic, supplying masks, providing essential supplies, offering counseling. Every donation makes a difference. Write COVID-19 response on your offering envelope and drop it at a local Seventh-day Adventist church. Or, if you want to send online, please visit am.adventistmission.org/COVID for more information. Stay safe. Saat ku lemah, hampir tak berdaya. Saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika aku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika aku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Story time. There was a boy named Haroon. Haroon was 10 years old when he drastically broke his leg. It was a very bad fracture. A large portion of his tibia was removed, but he still had an infection.
Every morning, little Haroon cheerfully waited for Dr. Bland to come hurt him. Dr. Bland was an American missionary surgeon and only wanted the little boy to be healed. But unfortunately, Haroon felt a lot of pain during the process. Each morning, the doctor and his team removed the dressings, took care of the infection, and repacked the wound with gauze. Haroon was a very brave kid, and as soon as the procedure was over, his bright smile returned. Every time Dr. Bland and his team visited Haroon at the Bury Adventist Hospital in Chad, they would speak French with him and teach him tricky handshakes. Since Haroon was alone at the hospital, this was the highlight of his day. You see, in medicine, sometimes doctors have to cause pain in order to heal. So you always have to trust that everything they do is for your own good. Do you likewise trust Jesus? Do you believe that He may take your offerings and bless those who are hurting around the world? When distributed as suggested by the Combined Offering Plan, 50 to 60% of your promise will support your local church. 20 to 30% will help to fund your field's missionary projects. And the other 20% will go towards worldwide missionary projects like the World Mission Fund, which supports more than 400 missionary families. You may also give directly to the World Mission in addition to your promise, the regular and systematic offerings, by writing World Mission Offering on your tithe envelope, or by visiting giving.adventistmission.org, then clicking on My Donation is For and selecting World Mission Offerings. Thank you in advance for your generous giving. May we put our desires last and God first. Shalom, umat Tuhan yang dikasihi. Di mana saja Anda berada dan mengikuti siaran ini, doa dan harapan saya, Anda sekeluarga sihat walafiat dan berbahagia hendaknya. Di kesempatan ini, saya ingin mengungsikan firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pagi tidak dibuang, senja tidak dikejar. Demikianlah judul khutbah yang akan kita pelajari bersama dalam kesempatan ini. Judul ini saya petik dari pepatah Melayu yang berarti bijak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sebelum pembahasan firman Tuhan dalam kesempatan ini, mari saya pimpin saudara-saudari semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan yang bertakhta di surga, terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan hadirat-Mu sehingga kami mengerti firman Tuhan yang hidup yang nantinya akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Isa Al-Masih, Juru Selamat dunia. Amin. Apakah nilai kita dalam waktu? Dikatakan waktu adalah bahagian terbesar yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Sebab untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nilai seseorang tergantung pada cara orang tersebut mengatur dan menggunakan waktunya. Hamba Tuhan dalam buku perumpamaan Yesus, muka surat 247 mengatakan, setiap saat adalah miliknya dan kita berada di bawah kewajiban yang paling khidmat, menggunakan setiap kesempatan untuk kemuliaannya. Tidak ada talenta yang diberikan Tuhan yang akan lebih besar dituntut pertanggungjawaban daripada waktu kehidupan kita. Kehidupan ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Dari kata-kata ini,
kita mengetahui bahwa waktu adalah kepunyaan Tuhan. Saya memperhatikan orang-orang yang sibuk, orang rajin akan selalu berkata, hari terlalu cepat berlalu, waktunya terlalu singkat. Sebaliknya, orang malas akan menguap dan selalu bersungut. Orang bijaksana selalu kekurangan waktu, tetapi orang bodoh seringkali tidak tahu apa yang hendak dilakukan untuk menghabiskan waktunya. Raja Salomo memperhatikan kehidupan orang malas, dan dia berkata di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Kita boleh membaca ayat ini yang berbunyi seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Berapa lama lagi engkau berbaring, tidur sebentar, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan sama seperti orang yang bersenjata. Bagi Raja Salomo, waktu adalah kesempatan untuk mencari hikmat dan kekayaan yang berasal dari Tuhan. Bagi Nabi Daniel pula, setiap waktu berarti saat berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan. Para rasul menganggap bahwa setiap saat berarti jiwa-jiwa yang ditobatkan kepada kebenaran. Saya mau bertanya kepada sidang pendengar yang dikasihi, apakah makna setiap waktu bagi Anda? Ada seorang pemuisi Inggris yang hidup pada tahun 1823 hingga 1900 yang bernama Henry Twells. Dalam puisinya yang terkenal yang berjudul Hakikat Waktu, saya deklamasikan puisinya. Ketika kanak-kanak, aku tertawa dan menangis. Waktu bergerak merangkak. Saat menanjak remaja, aku bertambah besar. Waktu berjalan cepat. Setelah aku menjadi dewasa, waktu pun berlari. Hari demi hari, aku bertumbuh semakin tua. Waktu terbang seperti kilat. Segera setelah ajal merenggut aku, waktu pun berlalu. Oh Yesus, sudihkah engkau selamatkan aku kelak? Amin. Di hadapan kita terbentang waktu dari segi jumlah adalah sama, yaitu 24 jam sehari. Tetapi nilainya berbeda untuk masing-masing orang. Di dalam arena pertandingan bola sepak atau dunia perniagaan atau bisnis, sesaat berarti emas bagi mereka. Tuhan memberi nasihat kepada kita melalui hambanya Salomo di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Kita boleh membuka ayat itu yang berbunyi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa secara tiba-tiba. Kemudian Rasul Paulus memperjelas nasihat ini dengan berkata dalam Kolosi pasal
3 ayat 23. Kita boleh rujuk Alkitab kita. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pertanyaan, mengapa begitu banyak sekali masalah yang kita hadapi dalam hidup ini? Faktor utama adalah seringkali kita melakukan pekerjaan separuh hati atau setengah hati. Dan yang kedua, kebanyakan orang bekerja untuk diri sendiri dan hanya untuk manusia, bukan untuk Tuhan, sehingga menutup mata terhadap kejujuran dan kebenaran. Maka jala dan jerat setan yang mencelakakan itu penuh. Dan itu sebab masalah bertimbun-timbun dalam hidup kita. George Lois mengatakan, waktu adalah substansi atau bahan yang olehnya Anda dan saya dijadikan. Waktu adalah sebuah sungai yang menghanyutkan kita, tetapi kita sendirilah sungai itu. Waktu adalah seekor harimau yang menghancurkan kita, tetapi kita sendirilah harimau itu. Waktu adalah korban api yang menghanguskan kita, tetapi kita sendirilah api itu. Sidang pendengar yang dikasihi Tuhan, manusia, saudara dan saya adalah tuan atas waktu, bukan hamba terhadap waktu atau diperhamba oleh waktu. Karena jika ada orang yang diperhamba oleh waktu, maka waktu itu akan menjadi sungai yang menghanyutkan, harimau yang menghancurkan, dan api yang menghanguskan. Kita harus ingat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa setanlah yang paling efektif menggunakan waktunya dengan kelicikan. Setiap celah-celah kehidupan kita diintainya. Segala titik kelemahan kita dipelajarinya. Dan satu saat sangat berarti bagi setan untuk menjatuhkan kita, teristimewa, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi jangan pernah lupa bahwa para malaikat Tuhan dengan penuh kesabaran dan kelemah lembutan selalu membujuk kita dari waktu ke waktu, setiap saat, supaya kita memilih jalan kebenaran. Tuhan menyediakan kuasa, Tuhan menyediakan hikmat, perlengkapan senjata, dan bahkan segala sesuatu yang menunjang kehidupan kita di dunia ini sampai kepada kehidupan yang kekal di surga dan dunia baru nanti. Dia memberikan jaminan bahwa tiada waktu-waktu krisis yang sanggup memberi keputusasaan bagi orang-orang yang benar-benar bergantung kepadanya. Tiada kuasa setan, iblis yang dapat mengalahkan orang yang sungguh-sungguh setia menuruti nasihatnya. Satu syarat utama, yaitu jangan pernah memberi waktu atau kesempatan berkompromi dengan setan dalam segala segi kehidupan kita. Ingat, nenek moyang kita, Hawa, jatuh karena menggunakan waktu kompromi dengan setan. Ramai anggota gereja yang jatuh karena hal-hal kecil, bukannya hal-hal besar, hal kecil yang dipandang remeh, dipandang ringan, seperti menyimpan jimat, berhala. Ada yang bermain dengan nomor lotre, selingkuh dengan suami dan istri orang lain, melanggar jam kekudusan hari Sabat, dan sebagainya. Namun saudara-saudari, singa yang kelaparan tidak sanggup membuka mulutnya untuk menghancurkan Nabi Daniel yang selalu akrab dengan Tuhan.
Api yang menyala-nyala tidak berdaya menghanguskan Sadrek, Mesak, dan Abednego yang setiap waktu berjalan bersama dengan Tuhan. Batu-batu yang dilemparkan oleh bangsa Yahudi tidak sanggup memadamkan iman Stefanus sekalipun. Dia harus mati syahid. Dan masih banyak pengikut Tuhan yang tidak mau kompromi dengan setan. Ternyata kehidupan mereka menjadi obor yang menyalahkan terang kebenaran Tuhan. Ellen White, hamba Tuhan, mengatakan dalam bukunya, saya melihat orang Kristen bahwa cinta akan dunia sudah lebih besar daripada cinta akan Tuhan. Keduniawian lebih banyak mengambil tempat di dalam hati dan pikiran umat-umat Kristen. Hal-hal yang mulia, tabiat ilahi telah mereka gabungkan dengan sekularisasi, nafsu daging, nafsu mata, kesombongan, keegoan hidup telah menguasai kehidupan mereka sehingga menjadi buta. Mereka mengaku cinta akan Tuhan, tetapi buah-buah perbuatannya tidak sesuai. Menyusupnya prinsip memaafkan diri sendiri oleh kehadiran gadget dan yang sewaktu dengannya, dengan mengatakan bahwa banyak hal-hal yang sangat penting yang dapat kita ketahui dari gadget, television, ya, antara lain berita semasa, pendidikan, perkembangan terjadi di dunia ini. Dan kita tidak nafikan kalau prinsip itu dipertahankan, alangkah baiknya, bagus. Tetapi acara sekularis yang ditawarkan oleh television atau website, situs internet seperti film kekerasan, penyiksaan, pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, perselingkuhan, dan film kartun yang justru menjadi kegemaran yang sudah mempunyai jadwal yang tidak dapat diganggu-gugat lagi dalam beberapa rumah tangga Kristen. Dan yang lebih memprihatinkan, keluarga yang masih memiliki anak-anak kecil yang sangat sensitif dengan pengaruh luar. Tanpa ibu bapa sadari, mereka telah mempersembahkan anak-anak itu kepada dewa yang diagung-agungkan dunia, karena memang television, gadget telah berhasil memukau, memberi kepuasan, bahkan ketagihan yang sama canduhnya dengan dada syabu. Malah pelayan yang setia selama 24 jam sehari. Seperti bangsa Israel dahulu kala, mereka disuntik dengan dewa sekulariti, bangsa-bangsa kafir. Tanpa merasa bersalah, mereka seperti terhipnotis mempersembahkan anak-anak mereka di lembah Ben Hinnom sebagai korban bakaran dalam api kepada dewa Molok. Sidang pendengar boleh merujuk ayat-ayat itu di dalam Jeremia pasal 7 ayat 13, pasal 19 ayat 1 hingga 6, pasal 32 ayat 35, dan juga di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 10. Berapa banyak waktu yang telah kita khususkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Adakah kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Tuhan kiranya menolong kita agar setiap saat berarti 1000 tahun bersama Tuhan di surga, dan setiap saat berarti hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan di dunia yang baru kelak. Demikianlah pagi tidak dibuang, senja tidak dikejar. Isa Al-Masih memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Kita tutup dalam doa. Kasih Allah Bapa, kasih sayang Isa Al-Masih, dan persekutuan Roh Al-Kudus
akan menjadi bahagian kami sampai Maranatha. Karena kami sudah berdoa dalam nama Isa Al-Masih, Juru Selamat dunia. Amin. Inilah jam ku berdoa, sungguh sedaplah rasanya
Malaikat na dating